Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Kali ini saya berada di makam Tombonggoyo, Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah. Dan sampai akhir-akhir ini ya itu masih ramai dikunjungi, walaupun ada yang terkabul, ada juga yang tidak terkabul. Yang terkabul ada yang melakukan 2 kali. Kalau 1 kali sih itu kadang jarang terkabul, itu 2 kali 3 kali itu. Ada juga yang sudah 3 kali tapi tidak terkabul, itu sobat misteri. Jadi untuk tempat itu kan mitosnya pesugihan, nggak semuanya berhasil, ada juga yang gagal, itu sobat misteri. Tapi kalau untuk makam Tombonggoyo, istilah ini kandang bubrah yang ada di Purwantoro, itu kalau menurut Yona Musik itu bukan pesugihan, itu sobat misteri. Dia itu kayak sejenis sesuwunan. Jadi pesugihan sama sesuwunan itu beda banget. Kalau sesuwunan itu yang menentukan nadarnya, tumbalnya itu yang orang pelaku ritualnya sobat misteri. Itu jadi lain. Istilahnya kalau sudah sukses, kita mau sembelih ayam, sembelih sapi, sembelih kambing, itu sobat misteri. Jadi masalah nadar itu tidak ada ketentuan dari pelaku goibnya, pelaku ritual yang menentukan. Jenengan kalau sukses mau sembelih apa, sembelih ayam nggak masalah, sembelih sapi juga bisa, sembelih kambing juga bisa. Jadi sesuwunan itu yang menentukan nadarnya kita. Cuman kalau tidak ditepati atau dilanggar, mungkin ada tumbal juga. Pesugihan kandang bubrah kan identik dengan ritual renovasi rumah tiap tahunnya, itu sobat misteri. Kalau ini di makam Tombonggoyo ini juga tiap tahun, tapi kok saya mengatakan sesuwunan karena ini lantarannya harus bekerja. Jadi kita harus bekerja, punya usaha sobat misteri, nggak boleh nggak punya usaha. Dan masalah nadarnya kita yang menentukan itu. Kalau pesugihan itu kan biasanya yang menentukan itu istilahnya setane yang menentukan, jin-jinnya yang menentukan. Jadi kalau sudah Anda melakukan pesugihan kandang bubrah, Anda dituntut untuk ada tumbal, istilahnya harus renovasi. Kalau tidak, nanti mungkin dari anggota keluarga kita atau siapa, anak atau siapa itu yang menjadikan tumbal, nggak mungkin orang lain itu. Mitos pesugihan kandang bubrah yang terletak di Purwantoro ini saya katakan sesuwunan, itu sang juru kunci juga mengatakan begitu. Kalau ini bukan pesugihan, ini sesuwunan. Oh ya. Jadi keterangan dari sang juru kunci itu juga begitu sobat misteri. Ini bukan pesugihan, ini sesuwunan. Cuma lantaran banyak sekali yang datang ke sini berhasil, jadi mitosnya berseliweran kalau ini tempat pesugihan gitu. Wah, kalau cuma sesuwunan ya mending saya cari pesugihan aja itu. Banyak sekali yang pertanyaan begitu. Oke, silahkan cari pesugihan, tapi pesugihan itu belum tentu berhasil, ada juga gagalnya, itu sobat misteri. Jadi kalau pesugihan itu lebih ekstrim, udah gagal, kita nggak jadi kaya, ada tumbal. Wah, itu ada ceritanya, tapi dia pelakunya nggak mau dipublikasikan sobat misteri. Saya punya teman itu, dia melakukan pesugihan, udah melakukan perjanjian goib, dia udah berjanji terkabul atau tidak terkabul, tumbal pasti ada. Dia akhirnya melakukan, akhirnya tidak terkabul, dan sampai sekarang jadi miskin. Ada tumbal jadi miskin, itulah pesugihan. Tapi kalau sesuwunan itu kalau menurut saya sih itu nggak ekstrim begitulah. Istilahnya kita nyuwun, tetap bekerja, bersemangat lah, berdoa, bekerja, semangat, berdoa. Dengan lantaran istilahnya berkunjung ke sini, ziarah, usaha jadi lancar. Habis itu kita nadar. Ya kalau kandang bubrah kan renovasi ya, tetap renovasi buat motivasi usaha. Kan andaikan kita renovasi rumah atau tempat usaha nggak masalah. Kalau tempat usaha kan bisa menjadi daya tarik pengunjung lah. Istilahnya kalau warung ya pengunjung atau pelanggan, pembeli gitu sobat misteri. Itu sobat misteri. Masalahnya begini sobat misteri, orang-orang kadang gagal paham itu masalah pesugihan. Dikatakan pesugihan itu mungkin dia kalau sudah mencari pesugihan itu langsung kaya, pasti berhasil. Itu enggak semuanya sobat misteri. Saya kan enggak semuanya, ada yang gagal walaupun itu pesugihan nyi blorong, walaupun itu pesugihan babi ngepet.
walaupun tuyul itu juga, kalau tuyulnya udah ketangkep itu mau gimana juga, itu nggak bisa ngapa-ngapain juga itu sobat misteri. Walaupun itu pesugihan babi ngepet, berarti babi ini udah ketangkep, lilinnya yang ditunggu istrinya itu mati bergoyang-goyang, itu kan mau apa lagi, udah digebukin masa itu babinya itu. Jadi semua ada resikonya, walaupun itu pesugihan ada gagalnya. Ya lebih baik kalau nggak usah cari pesugihan atau sesunan, kita bekerja berdoa, itu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat misteri. Itulah itu, kalau pesugihan itu ekstrim, udah ekstrim ada gagalnya. Kalau sesunan itu menurut saya itu ya masih tahap-tahap normal, nggak begitu ekstrim. Berarti kita gagal ritual itu nggak masalah, nggak melakukan nadar nggak masalah, itu sobat misteri. Ibaratnya kayak itu ke tempat sesunan kayak Masjid Tiban ataupun Dongyono, itu kita ibaratnya udah nyuwun ke sana, melakukan ngalah berkah ke sana udah 1 kali 2 kali, berarti gagal kan nggak ngefek gitu, nggak ada efeknya, dengan nggak ada tumbalnya gitu sobat misteri. Ibaratnya gagal gitu, kita cari, mungkin nggak cocok, cari tempat lain atau ke tempat itu kandang bubrah yang ada di Purwantoro ataupun itu Alas Donoloyo ataupun mungkin Gunung Kemukus itu. Karena masalah mitos itu pesugihan atau tidaknya atau sesunan itu nggak bisa istilahnya diperlibatkan ya gitu sobat misteri, nggak ada perlibatan, itu cuma jari ini dan jarinya, katanya dan katanya, cerita dan cerita, bukti nyatanya, bukti otentiknya itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada aturan tertulis kayak kitab atau buku, oh kalau cara pesugihan tutorialnya begini begini, nanti tumbalnya begini begini, itu nggak ada. Itu jadi sekedar dari omongan-omongan itu dari mbae ke putune ke anaknya gitu sobat misteri. Itu masalah pesugihan atau sesuwunan ya. Oh ya, masalah nadar itu tentang sesuwunan yang ada di Wonogiri itu, ibaratnya kita ke Dongyono atau Masjid Tiban atau kandang bubrah, istilahnya setelah kita sukses, istilahnya tujuannya kita ke situ itu nyuwun itu kita bisa membeli rumah atau beli mobil, utangnya lunas semua. Saya mau sembelih sapi itu ya, setelah sukses itu sembelih sapi udah cukup. Ada istilahnya salah persepsi, apa tiap tahun harus sembelih sapi, tiap bulan sembelih sapi, enggak. Itu tujuan niatan kita udah terkabul ya udah cukup itu sobat misteri. Itulah video dari Zona Musik tentang masalah mitos pesugihan ataupun sesuwunan dan tempat-tempat sakral atau tempat-tempat ritual yang ada di Wonogiri itu. Menurut saya itu tempat sesuwunan sobat misteri, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Zona Musik, salam sobat misteri, semoga sukses selalu dan selalu sukses.